Salam, mari kita siap untuk ibadah minggu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita siap memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Yesus. Kita mempersiapkan ibadah kita bersama-sama. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kau pulihkan dalam-Mu. Terima kasih Yesus, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikianlah hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mengasihi-Mu. Yesus, Kau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku kan tetap setia menanti janji-Mu. Sampai akhir mengatakan ku tetap setia mengasihi-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami akan merenungkan kebenaran-Mu pagi hari ini, dan sesuai firman-Mu pagi hari ini kami akan sungguh-sungguh dikuatkan, diberkati oleh Tuhan,
lewat ibadah yang singkat, dan kami percaya kuasa Tuhan tetap hadir dan melawat dan menguatkan kami semua. Jadilah kekuatan Kristus di tengah-tengah ibadah kami semua. Dalam nama Yesus, berkatilah semua yang menyaksikan ibadah online ini, bahkan semua ibadah di tempat yang lain juga. Tuhan bekerja dengan Roh-Mu yang kudus. Patahkan segala kegelapan, jadilah sungguh-sungguh firman mengubah hidup kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini akan terambil dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 25-34. Ini adalah firman Tuhan yang sangat akan menguatkan kita semua bahwa kekuatan ibadah saudara dan saya, kalau kita melakukan ibadah selalu, maka akan ada kekuatan. Dan kekuatan dari ibadah itu sudah dibuktikan dari semua orang pada zaman nabi-nabi, pada zaman PL, dan sampai pada zaman perjanjian baru, sampai pada zaman kita sekarang, bahwa kekuatan ibadah itu tidak pernah tidak terjadi kuasanya. Setiap ibadah yang saya dan saudara lakukan akan mengalami kekuatan yang luar biasa bagi diri kita sendiri dan dampaknya bagi banyak orang. Karena itu jangan pernah tidak beribadah, jangan pernah berhenti beribadah, jangan pernah tidak melakukan ibadah. Maka ibadah kita secara pribadi, ibadah kita secara bersama-sama, ibadah kita di daerah, ibadah kita di mana saja, saudara, kekuatan ibadah itu ada. Di dalam firman ini kita bisa melihat bagaimana kekuatan ibadah itu bisa terjadi dan luar biasa pemulihannya. Ketika ibadah yang benar dinaikkan, maka akan ada pemulihan yang luar biasa. Di dalam Kisah 16 ayat 25 saya bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, Bapak Ibu Saudara, lihat kekuatan ibadah dari Paulus dan Silas. Ketika mereka sedang ada di dalam penjara, ketika mereka sedang habis dipukul, ketika mereka sedang mengalami penderitaan, ketika mereka sedang mengalami tekanan, ketika mereka sedang mengalami kesulitan yang luar biasa, tetapi mereka tidak berhenti beribadah. Disinilah kekuatan Tuhan terjadi. Mereka tidak berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak mau kalah dengan keadaan. Mereka tidak mau kalah dengan kesakitan. Mereka tidak mau kalah dengan segala gangguan. Tetapi mereka memutuskan hati untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah malam, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan doa dikatakan. Mereka berdoa dan menyanyi, memuji-muji Tuhan. Saudara, ibadah kita adalah mencakup pujian, doa, mencakup menerima firman, merenungkan firman. Itulah kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah adalah kekuatan untuk menarik hadirat Tuhan. Maksudnya, mau menarik kekuatan Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Mau percaya bahwa Tuhan itu ada. Mau mengakui bahwa Tuhan itu layak ditinggikan, disembah dalam segala keadaan apapun. Inilah yang saya bilang, bahwa kekuatan ibadah kita harus bisa kita temukan. Sehingga ibadah itu menjadi satu kesukaan. Karena mengalirkan aliran rohani, mengalirkan kekuatan, mengalirkan sukacita. Mungkin saudara sedang ada di dalam keadaan yang sulit sekarang. Mungkin saudara berada dalam keadaan sakit sekarang. Tapi jangan berhenti beribadah. Mari bisa memuji Tuhan. Selama mulut kita masih bisa memuji Tuhan, mulut kita masih bisa memanggil nama Yesus, mari kita lakukan ibadah kepada Tuhan. Dan ibadah kita tidak sulit, saudara.
Karena ibadah kita sebenarnya hanya menyiapkan hati, pikiran, dan bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan berdua, bisa dilakukan banyak orang, bisa dilakukan di mana saja. Itulah ibadah kita. Ibadah orang percaya, ibadah orang Kristen tidaklah ibadah yang sulit sebenarnya. Oh, tunggu harus siap baju baru. Oh, tunggu harus punya tempat yang bagus. Oh, tunggu harus cari situasi yang enak. Tidak. Paulus dan Silas menunjukkan bagaimana mereka beribadah di tengah penjara. Terbelenggu. Tengah malam. Selesai dipukul habis-habisan. Penuh dengan luka. Penuh dengan kesakitan. Tetapi mereka tidak menarik kekuatan Allah. Mereka menarik kekuatan Allah yang luar biasa, saudara. Jadi saya melihat di sini hal yang pertama dari ibadah ini, apa yang terjadi ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan melepaskan belenggu-belenggu. Ayat 26 tadi kita baca bahwa tidak kebetulan terjadi gempa bumi. Kenapa gempa bumi yang baru terjadi setelah mereka melakukan ibadah? Dan anehnya belenggu-belenggu yang terlepas, yang merantai tangan mereka itu, yang gempa bumi itu melepas dan membuka pintu-pintu penjara. Ini menunjukkan bahwa kekuatan ibadah itu bisa memberi kekuatan kelepasan yang luar biasa bagi hidup saya dan saudara. Semakin orang melakukan ibadah kepada Tuhan dengan benar, bukan rutinitas, tetapi karena kesukaan, tetapi karena kerinduan, karena keinginan yang dalam bahwa ibadah itu adalah kebutuhan hidup saya. Menyadari dan ibadah itu adalah kekuatan saya. Maka selama kita melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan benar, saya percaya akan terjadi seperti apa yang Paulus dan Silas alami. Mereka mengalami kelepasan yang luar biasa. Kekuatan yang melepaskan belenggu-belenggu dalam hidup mereka. Yang mau menghambat pelayanan mereka. Mau menghambat penginjilan dengan menaruh mereka di dalam penjara. Itu terlepas. Jadi kekuatan ibadah saya dan saudara kepada Allah yang hidup. Kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu akan membuat segala belenggu yang mengikat kita itu bisa dilepaskan. Semakin orang beribadah, semakin dia menikmati hadirat Tuhan, semakin dia menikmati kekuatan Tuhan, semakin dia menarik kekuatan Tuhan, dan dia melepaskan segala yang tidak benar dalam hidupnya. Tuhan memampukan dia. Semua yang mengikat hidupnya. Belenggu yang mengikat Paulus dan Silas bukan hanya itu. Belenggu orang-orang yang dipenjara pada saat itu juga terlepas. Semua belenggu mereka. Artinya ini semua orang penjara. Saudara, kekuatan ibadah saya dan saudara itu akan melepaskan belenggu yang mengikat kita. Tetapi juga akan melepaskan belenggu orang-orang lain juga. Karena itu ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, kita sedang menarik kekuatan Tuhan untuk terjadi kepada kita. Dan terjadi kepada semua orang. Amin. Dan inilah yang Paulus dan Silas alami. Belenggu terbuka. Kekuatan ibadah mereka melepaskan semua beban. Belenggu-belenggu yang menghambat penginjilan terbuka. Karena akibat dari belenggu yang terbuka, kepala penjara ingin membunuh diri. Di ayat 27. Tetapi Paulus berseru. Di sini yang kedua saya melihat. Ketika Tuhan melepaskan belenggu kita. Kekuatan ibadah itu menguatkan kita. Kekuatan ibadah itu melepaskan belenggu kita. Kekuatan ibadah itu bisa melepaskan belenggu orang lain juga. Kekuatan ibadah itu bisa membuka pintu hati orang-orang untuk menerima keselamatan. Dari ibadah Paulus terjadi juga kepala penjara bisa melepaskan ingin bunuh diri. Tetapi Paulus bilang jangan. Dan Paulus membuat dia bisa
tidak jadi bunuh diri. Tetapi apa yang terjadi? Bukan bunuh diri, malah dia menerima Tuhan di dalam hidupnya. Kesekeluarganya menerima Tuhan. Ini akibat dari satu ibadah. Satu ibadah yang sungguh-sungguh dari dua orang, yaitu Paulus dan Silas. Menggoncangkan penjara, melepaskan belenggu, dan membuka pintu penginjilan. Membuka hati yang sedang sulit untuk bisa menerima keselamatan. Dari ibadah kita, doa-doa kita, ada banyak orang yang akan dibuka pintu hatinya untuk menerima keselamatan. Ini yang luar biasa, saudara. Jadi saya dan saudara, jangan remehkan ibadah. Jangan berhenti beribadah. Ibadah yang benar-benar panggil kekuatan Tuhan. Ketika saudara praktek itu selalu, setiap hari, praktek ibadah setiap hari, kekuatan Tuhan setiap hari akan terjadi. Dan hari Minggu ini, hari yang penuh dengan berkat Tuhan untuk ibadah. Jangan pernah putus ibadah Minggu. Karena dari ibadah Minggu lah kita menerima kebenaran firman untuk 1 minggu ke depan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, walaupun saya ada di tengah-tengah keterbatasan, tidak gampang untuk beribadah hari ini, karena ada sedikit gangguan untuk saya harus tidak beribadah, tetapi saya memutuskan tetap untuk beribadah. Karena ibadah itu adalah kekuatan dan akan tetap memberi kekuatan baru kepada kita semua. Penjara digoncangkan, kesulitan-kesulitan dilepaskan. Ikatan-ikatan bisa dilepaskan. Saudara mengalami ikatan apa? Kekuatan ibadah itu akan bisa melepaskan. Ibadah yang memanggil nama Yesus, doa-doa yang memanggil nama Yesus kepada orang-orang lain, saudara berdoa, mereka juga bisa mendapatkan keselamatan. Dan Paulus dan Silas mengalami ini. Kepala penjara, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Tuhan sudah menyiapkan, pintu hatinya sudah terbuka. Bukan hanya belenggu kita yang terlepas, tapi Tuhan juga memakai kita dengan kekuatan ibadah kita yang sudah kita naikkan. Itu untuk bisa menyampaikan kekuatan ibadah itu kepada jiwa yang baru. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi kekuatan ibadah kita akan memampukan kita untuk bisa menemukan jiwa yang Tuhan sudah siapkan dan hatinya sudah terbuka dan siap menerima firman, siap menerima Injil, dan mereka sekeluarga mereka bisa diselamatkan. Ini dari kekuatan ibadah dan doa yang kita naikkan. Semakin kita bisa berdoa, beribadah, menanamkan kekuatan Tuhan, Tuhan akan bisa memakai hidup saya dan saudara. Paulus dan Silas, mereka melayani kepala penjara sekeluarga di tengah-tengah malam. Kenapa? Karena sudah terbuka. Dan mereka membaptis di tengah-tengah malam itu juga. Mereka melayani sampai kepala penjara ini sungguh-sungguh menerima keselamatan dan seisi rumahnya, dan menerima baptisan dan mengalami sukacita yang luar biasa di rumah itu. Dan pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Baru segala kesakitan tidak terasa ketika melayani jiwa. Paulus dan Silas tidak peduli dengan badan yang sakit, tapi dia bisa melayani jiwa itu sampai selesai, sampai dibaptis, sampai mereka memberi diri. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira
bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita benar-benar beribadah, bukan hanya untungnya, bukan hanya kita saja, akan mengalir kepada semua orang, akan mengalir kepada semua keadaan daerah. Karena itu ketika saudara dan saya beribadah, sungguh-sungguh memanggil nama Yesus, memberitakan nama Yesus, semua akan terjadi. Pintu penginjilan akan terbuka, pintu hati dari jiwa-jiwa akan terbuka, dan kesempatan untuk menyampaikan Injil akan terbuka, dan baptisan akan terjadi. Semua ini adalah dari kekuatan ibadah yang terjadi. Karena ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita menaikkan syukur kita kepada Allah yang hidup, Allah itu bekerja dan turun tangan. Tuhan kita bukan Tuhan yang diam, Tuhan yang terus bekerja dan terus memakai hidup saya dan saudara. Berdoalah, beribadalah supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah, dia pernah membuat KKR besar, tetapi di tengah KKR besar itu, sebelum KKR-nya berlangsung, dia mencoba di stadium tempat yang akan dia khotbah. Lalu dia membaca satu ayat dari mic itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika dia mengucapkan firman itu, ini baru percobaan, tapi dia mengucapkan dengan penuh percaya. Apa yang terjadi? Ada orang yang mendengar itu langsung percaya, langsung menangis, langsung mengalami kasih dari firman itu. Saudara, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu bukan hanya tulisan, tapi hidup dan benar. Dan orang-orang yang mendengar firman itu juga Tuhan yang buka hati, sehingga mereka bisa menerima. Dan semua itu bisa terjadi hanya kecuali kita membawanya di dalam doa. Setiap waktu saudara, ibadah kita pribadi, berdoalah buat daerah, berdoalah buat jiwa-jiwa, berdoalah buat murid, berdoalah buat semua orang yang dilayani. Sehingga kekuatan doa, kekuatan ibadah kita membuat segala belenggu orang-orang yang lain juga akan terbuka, diselamatkan. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menolong saya dan saudara untuk hidup di dalam kekuatan ibadah. Amin. Kekuatan ibadah itu akan memulihkan kita, menguatkan kita, melepaskan segala belenggu kita, melepaskan segala belenggu orang lain juga. Bahkan membuka pintu penginjilan terjadi, membuka pintu hati jiwa-jiwa untuk bisa menerima Injil, dan bahkan kita bisa dipakai untuk menyampaikan Injil. Dan Tuhan juga akan bekerja memakai untuk menuai jiwa di daerah itu. Jadi kekuatan ibadah itu mengalir dengan luar biasa sampai nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat ibadah minggu yang singkat ini, tetapi kami percaya apa yang semua yang mendengar ibadah ini, kami hamba percaya bahwa semuanya akan mengalami jamahan dan kuasa-Mu. Kalau mereka ada di dalam belenggu-belenggu, segala kesakitan, segala kelemahan, segala keadaan yang sulit seperti Paulus dan Silas, tetapi yang memutuskan hati untuk ibadah hari ini dan seterusnya, hamba percaya mereka semua mengalami lawatan dan kuasa Tuhan.
seperti Engkau melepaskan belenggu-belenggu dari Paulus dan Silas, menggoncangkan penjara. Terjadilah kepada setiap jiwa yang beribadah kepada Engkau. Ada hati yang diubahkan, ada pikiran yang diubahkan, ada kelepasan dari segala tekanan masalah, dari segala ikatan-ikatan kegelapan, dari segala sakit penyakit, dari segala apapun yang mengganggu. Ada kelepasan dari dalam nama Yesus. Karena ibadah itu memberi kekuatan, pemulihan. Dan dari ibadah-ibadah yang kami jalankan, hamba berdoa supaya ada banyak pintu-pintu penginjilan yang terbuka, supaya ada banyak juga jiwa-jiwa yang menerima Injil. Dan Engkau memakai kami, setiap kami yang beribadah sungguh-sungguh kepada Engkau dan mengalami kekuatan firman-Mu, Injil-Mu, bisa dipakai menuai jiwa-jiwa di daerah. Genapilah firman ini di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Engkau pulihkan. Biarlah kami bisa cepat melewati corona ini dan seluruh, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga. Dan biarlah Injil semakin cepat jalan juga di tengah-tengah segala keadaan. Terima kasih. Berkatilah setiap tim penginjilan di mana saja berada. Hamba berdoa supaya sungguh-sungguh melakukan ibadah yang menaklukkan daerah. Terima kasih Bapa, genapilah firman ini. Dan hamba berdoa buat anak hamba Desnai, biarlah pemulihan dari pasca operasi ini membuat dia mengalami kekuatan pemulihan yang cepat, dan dia bisa kembali dengan pulih yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih. Berkati juga umat Tuhan, Jemaat Gereja Baru. Kalau ada yang lemah iman, sakit, Tuhan juga pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih buat kesempatan bisa beribadah. Dan hamba berdoa, biarlah sungguh-sungguh kami pulihkan aliran rohani dalam ibadah masing-masing. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Di dalam nama Yesus turunlah berkat ini, dan kekuatan ibadah yang benar terjadilah dalam hidup kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Salam, sampai jumpa ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.